Dengan tambahnya tahun, otomatis usia kita tambah apa kurang? Nah, syariatnya memang tambah tahun, tapi ya tambah tahun, tapi hakikatnya kita itu usia kita berkurang. Bila mana takdir kita diberi usia 60 tahun, kemarin 1445 ke wis 59, berarti tahun ini jatai habis. Tinggal satu. Tapi kita minta kepada Allah di tahun baru ini, kita minta memohon pada Allah agar usia kita dipanjangkan, Allahumma. Tapi tidak hanya sekedar doa tok loh bro, nah hanya doa tok, dongo terus durung mesti dikabulkan loh. Ya cara ngomong dongo tok ya ono percuma Pak. Ngerti percuma ya? Percuma sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kalau cinta maksudnya mengharap sesuatu dari Allah, kok hanya sekedar doa. Gusti Allah urung ngabulke. Harus ada ikhtiar. Ketika kita minta umur panjang, apa ikhtiarnya di samping doa? Ya harus ada ikhtiar. Yaitu diantaranya ikhtiarnya seneng silaturahim, seneng sedekah. Insya Allah itu bisa memanjangkan umur kita. Allahumma. Jadi perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah juga bisa menolak bala. Orang kalau hanya senengi nompo tok, cara ibaratnya tangan nompo terus disai, nampak terus disai, nompo disai. Lama-lama ini, lama-lama ini loh aku ramen itu loh. Nah ini biasanya terus narik ke sikil, jadi melakukan terus ini. Kalau ngomong kadang narik naik lambi, mayanya. Semua proses apa? Mereka niku wonten kok anak iki jane wedok ayu-ayu ditakon iki nak jawab ngene. Mbak kabare putri-putrinipun pripun? Aku jawab ngene. Anak kowe elu asu-asu. Kalau punya ayu-ayu mergo kene kaku asu-asu. Lah tapi kalau tangannya gelem menerima dan ngasih. Nompo disai cukup ngeki. Nopo disai cukup tangannya itu penak ya kayak saya ini lancar ini apa betul? Insya Allah akan dijauhkan dari segala bala musibah ya segala penyakit dengan sedekah itu Allahumma. Jadi termasuk itulah ikhtiar kita kalau kita menginginkan panjang umur dan pinarungan umurnya berkah. Nah, tetapi juga itu termasuk salah satu syukur juga. Yang penting ketika Allah memberikan nikmat, panjang umur dan berkah, syukur terus, disyukuri terus. Allahumma. Nah, Allah kan ketika orang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Sesuai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Ketika panjenengan padha syukur, maka sungguh insya Allah akan menambah nikmatnya. Tapi ketika panjenengan kufur atas nikmatnya Allah, Allah mengancam azabku akan ditimpakan sangat pedih. Naudzubillah ini. Makanya harus tambah syukur. Kayak sehat syukur digunakan kanggo apa? Kebaikan. Itu wujud syukur. Orang mau mengucapkan alhamdulillah loh. Yang namanya syukur itu tidak hanya alhamdulillah nikmat Allah. Tidak hanya itu, tapi harus digunakan untuk kebaikan. Sehat, kesehatannya digunakan kebaikan. Mas Anjing itu ya bersyukur terus, dibujur. Jadi ini, pokoknya nak dibujuk siji bersyukur terus itu berarti bisa ditambah. Insya Allah bisa. Ayam.
Ya tidak gitu. Jadi ketika punya istri disyukuri, insya Allah semakin hari semakin harmonis, semakin sayang Allahumma. Amin. Itu bukan berarti di bojo siji bersyukur juga ditambah nih. Ya bukan begitu. Ya nak kepengen mana ya udah apa-apa, dalam syarat Islam boleh. Selama bisa adil dan yang istrinya juga mengizin. Dan orang izinkan perang Bharatayuddha terus kan. Wong pengen nikah, pengen berumah tangga kan, kepengen mencari keharmonisan, mungkin apa boten. Nah, dengan keharmonisan dalam rumah tangga bisa mewujudkan rumahnya harmonis. Insya Allah seperti sabda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga di dunia ya merasakan surga, kelak di akhirat ya di surga. Lah kok ono kok nek gugung ngeten Bu. Istri itu ibarat kipas. Pas pendingin di rumah. Nah, siji kurang dingin berarti kudu ditambah dari. Kowe kan brengkele wong lanang sing kepengin modus duwe bojo lebih dari satu. Enggak ya, jadi lah monggo jenengan juga harus meningkatkan ibadah. Ketika tahun baru ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Nak nganti podo, cara kasare ngene, kebaikan itu harus ditingkatkan. Ketika jenengan ngaji rodok wingi malas-malas tahun ini kudu suket. Nah itu meningkat semuanya. Nak cek podo rugi jian. Karena ini mangkana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada kemarin, maka itu termasuk orang yang beruntung. Insya Allah beruntung dunia, ya beruntung akhirat. Nak cek podo pamangkana yaumuhu sawaun min amsihi. Sapa wonge yang hari ini sama dengan hari kemarin atau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka bahwa mabghunun ijek tertipu dunia. Kok nganti tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin? Mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka mal'unun wa mal'unun, dia dilaknati oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min, maka tingkatlah ibadah juga ditingkatkan, muamalah juga ditingkatkan, ngaji juga ditingkatkan, maca Quran jenengan wis pokoke sing wis paham, wis lancar, sing durung lancar insyaallah Allah wis mencatat termasuk dirindukan surga. Ning dunyane yaumul kiamah besok mulai kematian, Al-Qur'an akan datang menjadi penolongnya. Karena perintah Kanjeng Nabi bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kepada orang yang membaca sebagai penolong. Syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Termasuk surga juga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Al-Jannatu istatu ila arba'in nafar. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya dari omong-omongan jelek. Kalau jenengan kok ngaji Quran ngomong jelek kok ora. Maca Quran iki apik kan? Ketika jenengan maca Quran maka jauh dari omong-omongan jelek. Termasuk juga wamut imil jian, orang yang berjiwa sosial. Ini termasuk Muharram ini alhamdulillah akeh jiwa sosial gitu. Orang-orang yang berjiwa sosial, yaitu menyantuni anak-anak yatim, itu termasuk itu. Insyaallah memiliki wonten nggih. Alhamdulillah. Jadi monggo kita santuni mereka karena kita juga disiapkan pahala yang luar biasa, yaitu orang yang menyayangi, orang yang menyantuni itu diselamatkan dari api neraka. Nah, kepengin ngene jejer karo Kanjeng Nabi ini. Barang siapa yang ngurusi anak yatim, besok di surga seperti ini dengan saya. Yang ngurusi orang sekedar menyantuni setiap tahun toh, tapi ngurusi ngopeni dari kecil, pendidikan barang diperhatikan ibu, apa diangkat sebagai keluarganya. Itu kayak besok bisa berdiri duduk bareng karo Kanjeng Nabi di surga. Allahumma amin. Jadi itu makanya saya juga
seperti itu yang mendirikan pondok di rumah kan, pondok khusus yatim dan duafa ya, semoga mendapat ridho Allah dan karena ingin melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu intinya, monggo di tahun yang baru 1446 Hijriah kita sudah diberi kenikmatan panjang umur dan sehat juga dan semoga berkah. Maka dengan cara ikhtiarnya adalah meningkatkan kebaikan yang kita laksanakan, entah ibadah maupun muamalah hubungan sesama manusia. Demikian yang bisa